durhaka kepada orang tua. Inilah azab yang tidak terduga. Pernahkah kita terlintas dalam pikiran bahwa durhaka kepada orang tua bisa mendatangkan azab yang tak terduga? Dalam kehidupan ini, ada beberapa hal yang tak kita duga bisa berbalik menjadi bumerang bagi kita. Mari kita simak bersama. Orang tua, sebagai orang yang telah memberikan segalanya untuk kita, memiliki tempat yang sangat istimewa dalam hidup kita. Namun, tidak jarang kita lupa akan pentingnya menghormati dan berbakti kepada mereka. Durhaka kepada orang tua berarti bertindak atau berperilaku tidak hormat kepada mereka, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Ini bisa berupa berkata kasar, tidak memenuhi kebutuhan mereka, bahkan mengabaikan nasihat bijak yang mereka berikan. Banyak orang berpikir bahwa durhaka akan langsung dihukum dengan azab yang jelas dan terasa. Namun, dalam banyak kasus, azab akibat durhaka kepada orang tua sering datang dengan cara yang sangat tak terduga. Misalnya, kehilangan keberkahan dalam hidup, kesulitan dalam pekerjaan atau pendidikan, hubungan yang renggang dengan anak atau pasangan, mendapatkan masalah kesehatan yang datang tiba-tiba. Dalam ajaran agama Islam, durhaka kepada orang tua adalah dosa besar yang akan mendatangkan kemurkaan Allah. Ada sebuah hadits yang menjelaskan bahwa surga terletak di bawah telapak kaki ibu dan berbakti kepada orang tua adalah kunci untuk meraih keberkahan dalam hidup. Selain azab yang mungkin datang secara langsung, kita juga bisa merasakan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang, kita tidak menyadari bahwa kesulitan yang kita hadapi saat ini bisa jadi adalah akibat dari ketidakberbaktiannya kita kepada orang tua di masa lalu. Lalu, bagaimana caranya kita menghindari perbuatan durhaka? Salah satunya adalah dengan selalu menghargai dan menghormati orang tua, mendengarkan nasihat mereka, dan menjaga hubungan baik dengan mereka. Selain itu, jangan lupa untuk mendoakan orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada. Doa anak yang salah adalah kunci keberkahan bagi kedua orang tua. Mari kita renungkan bahwa berbakti kepada orang tua adalah salah satu jalan untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, yang menjadi azab yang tak terduga datang karena kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Jaga orang tua kita dengan penuh kasih sayang, karena mereka adalah anugerah terindah dalam hidup kita. Pernahkah kamu merasa bahwa hidupmu tak kunjung lancar, meskipun sudah berusaha keras? Mungkin ada satu hal penting yang kamu lupakan, durhaka kepada orang tua. Ingin tahu azab yang menanti bagi mereka yang durhaka? Simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang di channel Bangkit Lagi. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, agar kamu tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Dan tentunya, mari kita sama-sama kirimkan sholawat untuk Nabi Muhammad SAW dengan menuliskannya di kolom komentar. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Dalam agama Islam, durhaka kepada orang tua adalah salah satu perbuatan yang sangat dilarang. Bahkan, dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.
kepada orang tua. Banyak orang yang merasa bahwa durhaka itu hanya berlaku jika kita mengucapkan kata-kata kasar atau melakukan hal buruk lainnya terhadap orang tua. Padahal, durhaka juga bisa berupa sikap kita yang tidak menghargai atau tidak peduli dengan pengorbanan mereka. Apa yang terjadi bagi mereka yang durhaka? Selain berdampak pada kehidupan duniawi seperti hilangnya berkah, ada juga azab di akhirat yang mengerikan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ada 3 dosa yang tidak akan diampuni oleh alam, yaitu syirik, durhaka kepada orang tua, dan membunuh. Durhaka bukan hanya soal perbuatan buruk, tapi juga sikap yang menentang kebaikan dan pengorbanan orang tua, seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Anak yang durhaka bisa merasakan penyesalan yang luar biasa di dunia, bahkan berpotensi mendapat azab yang pedih di akhirat. Namun, Allah Maha Pengampun. Jika kita menyesal dan berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan orang tua, Allah akan memberikan ampunannya. Maka, mari kita mulai dengan menghargai, menghormati, dan berbakti kepada orang tua kita dengan sepenuh hati. Selain itu, teman-teman, kami ingin mendengar cerita atau pengalaman pribadi kalian mengenai hubungan dengan orang tua. Mungkin ada yang pernah mengalami momen penting yang mengubah pandangan kalian tentang berbakti pada orang tua. Atau mungkin kalian punya pengalaman yang ingin dibagikan. Tuliskan cerita kalian di kolom komentar ya. Dengan berbagi, kita bisa saling mengingatkan dan menginspirasi satu sama lain. Semoga kita semua bisa menjadi anak yang berbakti dan mendapat ridha Allah. Kembali ke topik durhaka kepada orang tua, Islam mengajarkan kita untuk tidak hanya berlaku baik kepada orang tua, tetapi juga kepada semua orang yang lebih tua dari kita, serta kepada semua makhluk Allah SWT. Ini adalah bentuk penyamaran dari adab dan akhlak yang diajarkan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin panjang umurnya dan dilapangkan rezekinya, hendaklah ia menyambung silaturahmi. Yang harus kita jaga sepanjang hidup. Bagi kalian yang merasa sudah jauh atau mungkin ada hubungan yang kurang harmonis dengan orang tua, tidak perlu khawatir. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk memperbaikinya. Pertama, mulailah dengan lebih sering berbicara dengan mereka. Tanyakan tentang perasaan mereka, tentang masa lalu mereka, dan dengarkan cerita mereka dengan penuh perhatian. Kadang, orang tua hanya butuh didengarkan dan dihargai. Kedua, bantu mereka dalam segala hal yang bisa kita lakukan. Mungkin tidak selalu besar, tapi setiap tindakan kecil seperti menyiapkan makanan atau membantu pekerjaan rumah sangat berarti untuk mereka. Ketiga, jangan ragu untuk meminta maaf jika ada kesalahan yang pernah kita buat. Meminta maaf itu adalah tanda kedewasaan dan rasa tanggung jawab kita sebagai anak. Selain azab yang menanti di akhirat, durhaka kepada orang tua juga bisa berimbas langsung pada kehidupan kita sehari-hari. Pernahkah kamu merasa kehidupanmu penuh dengan kesulitan dan segala usaha yang dilakukan terasa sia-sia? Bisa jadi, itu adalah dampak dari ketidakharmonisan kita dengan orang tua. Setelah introspeksi, beliau menyadari bahwa itu adalah
Meskipun kita merasa sudah berusaha keras untuk mencapai sukses, namun jika kita tidak mendapatkan ridha orang tua, Allah bisa menutup pintu keberkahan dari segala usaha kita. Sebaliknya, jika kita berbakti, meskipun usaha kita sedikit, Allah bisa melipat gandakan hasilnya. Ini adalah prinsip dari apa yang disebut dengan berkah. Allah memberikan berkah atas segala usaha kita yang didasari oleh niat yang ikhlas dan perbuatan yang baik, termasuk dalam menghormati orang tua. Salah satu kunci dalam berbakti kepada orang tua adalah ikhlas. Kita seringkali melakukan sesuatu untuk orang tua. Namun, apakah itu benar-benar dilakukan dengan niat yang tulus? Kadang kita merasa terpaksa untuk memenuhi permintaan orang tua, apalagi jika itu berhubungan dengan pengorbanan waktu dan tenaga kita. Tapi, jika kita ingat bahwa semua ini adalah perintah Allah, maka itu seharusnya menjadi motivasi kita untuk melakukannya dengan senang hati. Ikhlas itu penting karena hanya dengan niat yang bersih, kita bisa memperoleh ridhanya. Jika kita berbakti kepada orang tua dengan ikhlas, insya Allah Allah akan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih besar. Bahkan dengan kebahagiaan yang tidak kita duga sebelumnya, kita akan merasakan kedamaian dalam hati dan melihat bagaimana hubungan dengan orang tua menjadi semakin harmonis. Jika kita menyadari bahwa kita telah melakukan kesalahan kepada orang tua, jangan pernah ragu untuk meminta maaf dan berusaha memperbaiki hubungan tersebut. Mulailah dengan hal-hal kecil, seperti lebih perhatian kepada mereka, menghormati pendapat mereka, atau hanya sekadar meluangkan waktu untuk bersama mereka. Kebaikan yang kita lakukan kepada orang tua akan membawa banyak keberkahan, dan ingatlah, ridha Allah bergantung pada ridha orang tua. Jika mereka bahagia dan ridha, maka Allah pun akan memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia dan akhirat. Jika kita melihat kisah hidup orang-orang sukses, banyak di antaranya yang mengakui bahwa keberhasilan mereka tidak lepas dari doa dan pengorbanan orang tua. Salah satu contohnya adalah kisah tentang Ahmad, seorang pemuda yang sukses menjadi seorang ilmuwan besar. Ahmad sering menceritakan bahwa setiap langkah besar dalam hidupnya dimulai dengan doa dari ibunya yang selalu mendukungnya. Bahkan di saat-saat sulit, ibunya selalu mengingatkan Ahmad untuk tidak melupakan Tuhan dan untuk menghormati orang tua. Dengan niat tulus, Ahmad selalu mengutamakan ibunya dalam segala keputusan hidupnya, hingga akhirnya Allah memberikan kemudahan dalam setiap usahanya. Cerita ini mengingatkan kita bahwa doa orang tua itu sangat kuat, teman-teman. Ketika orang tua kita bahagia dan ridha, doa mereka akan membawa berkah bagi kita. Sebaliknya, jika kita membuat mereka kecewa, bisa jadi kita akan kehilangan rahmat yang ada dalam doa mereka. Kadang-kadang, kita merasa bahwa semua usaha yang kita lakukan sudah maksimal, namun hasilnya belum sesuai dengan harapan. Dalam beberapa kasus, ini bisa jadi akibat dari kurangnya perhatian dan penghormatan kepada orang tua. Ketika kita tidak mendengarkan nasihat atau bahkan mengecewakan mereka, kadang Allah menahan rezeki atau keberkahan yang seharusnya kita terima. Sebagai contoh, ada seorang pemuda bernama Budi. Budi selalu berusaha keras dalam pekerjaannya, namun merasa bahwa hidupnya selalu penuh dengan rintangan. Setelah introspeksi, dia menyadari bahwa dia sering mengabaikan nasihat orang tuanya dan tidak menghormati mereka dengan sepenuh hati. Setelah berusaha memperbaiki hubungan dengan orang tua, hidup Budi berubah. Usahanya mulai membuahkan hasil yang lebih baik, dan ia merasakan ketenangan yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Inilah yang dimaksud dengan berkat dan keberkahan yang datang dari hubungan yang baik dengan orang tua, bukan hanya dalam bentuk materi, tapi juga dalam bentuk ketenangan hati dan kebahagiaan yang sesungguhnya.
karena rasa gengsi atau malu. Padahal, meminta maaf adalah salah satu cara terbaik untuk memperbaiki hubungan dan memperoleh kembali keberkahan hidup. Sebagai contoh, jika kita merasa pernah menyakiti hati orang tua dengan perkataan atau perbuatan, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah meminta maaf dengan tulus. Minta maaf bukan hanya karena kita ingin mendapat pengampunan, tetapi karena kita ingin memperbaiki hubungan dan mendapatkan ridha dari Allah. Mungkin awalnya mereka tidak langsung menerima permintaan maaf kita, tapi dengan kesungguhan dan tindakan nyata untuk berubah, orang tua kita akan melihat perubahan itu dan menghapuskan segala rasa kecewa mereka. Mulailah dengan berbicara lebih banyak dengan orang tua, dengarkan keluh kesah mereka, dan tunjukkan bahwa kita peduli dengan kehidupan mereka. Meskipun kita sibuk dengan pekerjaan atau kegiatan lain, cobalah untuk meluangkan waktu bagi orang tua. Hal ini bisa berupa mengajak mereka makan bersama atau sekadar menemani mereka berbicara. Jangan ragu untuk meminta doa kepada orang tua, karena doa mereka sangat berharga dan bisa menjadi kunci keberkahan dalam hidup kita. Salah satu hal yang seringkali terlupakan oleh anak-anak adalah pentingnya meminta doa orang tua. Kita mungkin terlalu fokus pada usaha duniawi, padahal doa orang tua adalah salah satu cara terbaik untuk mendapat pertolongan Allah dalam setiap urusan. Rasulullah SAW dalam haditsnya mengatakan, tidak ada yang lebih baik bagi seorang anak selain doa dari orang tuanya. Doa orang tua adalah kunci berkah yang tidak ternilai harganya. Meskipun kita sudah bekerja keras, namun tanpa doa mereka, semua usaha itu bisa terhambat. Jadi, jangan pernah ragu untuk meminta doa orang tua. Doakan mereka dan mintalah doa mereka agar setiap langkah kita dimudahkan, setiap usaha kita diberkahi, dan setiap dosa kita diampuni. Berbakti kepada orang tua memberikan kedamaian dalam hati kita. Ketika kita tahu kita sudah melakukan yang terbaik untuk mereka, kita merasa lebih tenang dan dihargai. Selain itu, hubungan dengan keluarga menjadi lebih harmonis, dan ini memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial kita. Sebagai contoh, ketika kita berbakti kepada orang tua, kita menunjukkan teladan yang baik bagi anak-anak kita. Mereka akan melihat bagaimana kita memperlakukan orang tua kita dengan penuh kasih sayang. Bagaimana agar kita bisa terus ingat dan menghargai pengorbanan orang tua? Luangkan waktu berkualitas, cobalah untuk menyisihkan waktu khusus bersama mereka. Meskipun hanya beberapa menit setiap harinya, tanyakan tentang kegiatan mereka, dengarkan cerita mereka, dan berikan perhatian sepenuhnya. Ini adalah bentuk penghargaan yang sangat berarti bagi orang tua. Beri penghargaan secara lisan dan perbuatan. Jangan ragu untuk mengungkapkan rasa terima kasih kita secara langsung kepada orang tua. Katakan bahwa kita menghargai semua pengorbanan dan kasih sayang yang mereka berikan. Terima kasih sudah menonton di channel Bangkit Lagi. Semoga hidup kita semua selalu diberkahi dan kita selalu dalam lindungan